Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali pada mata kuliah transmisi baseband dan coding. Pada video kali ini kita akan membahas tentang transmisi data baseband. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa masalah pada transmisi data digital melalui kanal komunikasi fisik itu umumnya terdapat dua hal yang penting. Yang pertama adalah isi atau intersymbol interference. Ini diakibatkan tidak idealnya respon frekuensi pada kanal. Nanti saya akan menjelaskan. Yang kedua adalah terdapat noise atau suatu fenomena fisik yang terjadi secara acak dan tidak dapat diprediksi pada keluaran kanal itu sendiri. Nah, pada materi kali ini kita akan fokus terhadap isi atau intersymbol interference. Sedangkan kanal noise tidak akan dijelaskan lebih jauh pada mata kuliah kali ini. Nah, isi atau intersymbol interference itu terjadi pada saat suatu bentuk gelombang masukan, biasanya data digital berupa 1, 0, 0 dan seterusnya, yang berupa sinyal kotak tersebut ditransmisikan ke dalam suatu kanal. Nah, dalam suatu kanal tersebut, maka bentuk pulsa kotak tersebut akan berubah menjadi suatu bentuk pulsa yang tidak lagi memiliki keidealan atau perubahan drastis pada suatu nilai yang berada pada ujung durasi bitnya. Jadi pada awal dan akhir durasi bitnya di sini terlihat sangat ideal, yaitu dengan perubahan yang drastis dari 0 ke 1 dan 1 ke kemudian dari 1 ke 0. Nah, pada saat dikirimkan dia menjadi bentuk pulsa yang memiliki suatu jeda atau delay untuk perubahan dari 0 ke 1 maupun 1 ke 0. Di sini kita melihat pada saat dia turun, misalnya terjadi penumpukan atau penurunannya tidak secara langsung drastis sehingga menyebabkan masuk ke dalam durasi bit berikutnya. Jika yang dikirimkannya hanya 1 bit, misalnya 1 kemudian 0, maka pada receiver itu tidak akan masalah, dia akan terbaca hal yang sama. Itu dianggap dia 1 bit karena lebih besar dari suatu threshold tertentu. Masalah terjadi kalau bit ini dikirimkan secara berturut-turut banyak dan mulai bervariasi. Kita lihat misalnya yang dikirimkan adalah bit 1011. Maka pada setiap durasi bit yang mengandung bit 1 dikirimkan sebuah pulsa yang sama seperti tadi. Jika satu pulsa itu akan terjadi delay hingga menabrak pada durasi bit berikutnya atau bit berikutnya, maka kita melihat di sini terjadi penumpukan pada bit yang berikutnya sehingga hasil yang diterima pada bagian penerima adalah bentuk seperti ini. Dalam beberapa kasus bentuk seperti ini ada kemungkinan untuk mengalami kesalahan terbaca jika terjadi penumpukan yang berlebihan. Misalnya di sini yang seharusnya 0 mungkin nanti bisa dianggap 1 karena lebih besar daripada threshold, seperti itu. Nah, inilah yang disebut sebagai intersymbol interferensi. Terjadinya interferensi atau gangguan sejenis dari simbol yang berdekatan. Nah, kita akan bahas tentang transmisi baseband pada data digital. Nah, ini hal yang perlu kita ketahui bahwa baseband itu merepresentasikan atau mendeskripsikan suatu pita atau band frekuensi yang merepresentasikan sinyal asli yang berasal dari sumber informasi. Jadi ini adalah datanya, data inputnya berupa mungkin dia bisa sumber informasinya dalam berupa analog ataupun digital. Dalam hal ini kalau misalnya digital bisa berupa 1, 0 dan seterusnya. Lalu yang berikutnya, tugas sistem komunikasi digital, tugas kuliah ini adalah bagaimana memastikan aliran data tersebut dari sumber ketujuannya itu dikirimkan dan hasilnya itu sesuai dengan apa yang dikirimkan. Jadi yang diterima datanya harus sesuai atau sama dengan data yang dikirimkan. Kita menginginkan suatu data yang dikirimkan secara handal melalui kanal dengan berbagai jenis dengan gangguan yang bagaimanapun. Nah, pada materi ini kita akan mencoba menggunakan discrete pulse amplitude modulation.
Kenapa menggunakan discrete pulse amplitude modulation? Karena uh, gelombang ini atau sinyal ini sederhana dalam melakukan analisisnya dan paling efisien di antara discrete pulse modulation yang lain dalam hal daya maupun bandwidth, dan teknik analisisnya dapat diadaptasi untuk teknik discrete pulse modulation lainnya. Nah, bentuk gelombang atau sinyal dari discrete pulse amplitude modulation adalah bentuk seperti ini, yaitu bentuk pulsa-pulsa yang tingginya disesuaikan dengan gelombang atau sinyal aslinya dengan suatu durasi tertentu di sini, dan sisanya selain pada durasi waktu itu dan periodenya itu adalah 0. Nah, kalau kita perhatikan di sini sebenarnya discrete pulse amplitude modulation adalah bentuk dari pulse amplitude modulation yang dikuantisasi. Seperti itu. Nah, misalnya kita punya blok diagram transmisi database band seperti berikut untuk durasi bit sebesar TB. Kita punya source yang akan mengeluarkan input data biner, jadi 10, 10, 10 dan seterusnya, sebut saja BK, lalu masuk ke dalam line encoder dengan suatu clock tertentu dan keluar AK dan ditransmisikan melalui transmit filter ke suatu kanal HF, suatu kanal HT, lalu diterima pada bagian penerima di bagian receive, dengan receive filter QT, menghasilkan YT yang akan kemudian disampling. Setelah disampling, dia melakukan threshold atau decision making, menentukan apakah dia bit 1 atau bit 0. Jika data yang masuk atau sinyal yang masuk melebihi suatu nilai tertentu, maka dia dianggap 1, jika tidak maka dianggap 0. Nah, pertama yang harus diperhatikan di sini adalah line encoder akan membentuk unit impulse plus 1 jika simbol BK itu yang masuk sinyal yang datang berupa simbol 1, dan minus 1 jika BK atau simbol yang datang itu berupa 0. Nah, jadi nanti ini keluarannya adalah pulsa plus 1 atau minus 1. Nah, berikutnya transmit filter di sini adalah mengirimkan setelah pulsanya itu berupa yang dikirimkan adalah deret pulsa yang dari AK tadi 1, minus 1 dan seterusnya, sehingga membentuk suatu sinyal dengan matematisnya bentuknya seperti ini. Nah, ini berarti adanya terjadinya sampling atau pulsa yang memiliki durasi bit sebesar TB. Nah, berikutnya keluaran kanal komunikasi ini merupakan bentuk konvolusi untuk XT sama dengan ST dikonvolusikan dengan HT. Sedangkan untuk YT, keluaran dari receive filter itu merupakan hasil konvolusi antara XT dengan QT. Berikutnya pada hasil sampling di sini dilakukan biasanya sinkronisasi. Jadi untuk melihat untuk mensinkronkan bahwa clocknya itu biasanya melakukan clock extract atau biasa dia sendiri yang memiliki. Kalau tidak diekstrak ya biasanya kalau sudah pasti memang baik dan benar tidak ada errornya, dia memiliki clocknya sendiri. Nah, ini disesuaikan dengan tadi durasi bitnya sebesar TB dan disampling sebanyak I kali I 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ini untuk memastikan mana yang pertama kali dikirimkan dan berapa jarak antara satu bit dengan bit yang lainnya. Lalu amplitude setiap sampel dibandingkan dengan nilai threshold untuk mendapatkan data biner yang sesuai dengan sumbernya. Nah, di sini masalahnya seperti apa? Masalahnya pada keluaran receive filter, misalnya kita lihat dalam YT, nah ini dengan matematisnya seperti ini. Pada YT, yang berupa hasil dari keluaran setelah dari transmit, kanal, kemudian receive filter. Nah, bentuk pulsa pada penerima itu akan menjadi bentuknya seperti ini secara matematis, yaitu hasil konvolusi dari GT, HT, dan QT, transmisi filter, kanal, dan juga receive filter, atau dalam bentuk domain frekuensi adalah PF sama dengan GF dikali HF dikalikan QF. Nah, kalau misalnya kita sampling secara sinkron pada YT ini sehingga menghasilkan YITB, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Oke,
Sekali lagi di sini saya tidak akan terlalu mendetailkan atau memusingkan dengan penurunan. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah kenapa suatu perubahan itu perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik seperti itu. Nah, bagaimana kita melihatnya adalah dengan cara melihat secara matematis. D ini adalah hasil dari samplingnya secara sinkron dengan tadi yang disampel dalam durasi bit TB. Nah, kalau kita melihat dalam bentuk waktu diskrit, maka kita bisa menuliskannya ke dalam bentuk seperti ini. Nah, di sini artinya bahwa dia I adalah waktu instan pada saat keluar dari receive filter dan disampling pada saat waktu I 1, 2, 3 dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan ini juga menandakan deretnya seperti itu. Dan indeks K menunjukkan simbol pada aliran data yang dihasilkan oleh masukan pengirim. Di sini kita tahu bahwa pada saat dikirimkan suatu sinyal yang tadi itu akan membentuk suatu sinyal utama dan juga suatu sinyal yang mengikutinya. Itu adalah bagian I 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, jika kita mendefinisikan P0 sama dengan P ke 0 sama dengan akar E, dengan E adalah energi sinyal yang dikirimkan per bit atau per simbol dalam hal ini karena satu simbol adalah 1 bit. Maka kalau kita pisahkan bentuk representasi K sama dengan I, kenapa K sama dengan I? Karena kita bisa melihat pada saat K sama dengan I itu menunjukkan indeks simbol dan juga pulsa utama yang disampling secara instan pada gelombang yang dikirimkan. Artinya pada saat K sama dengan I itu merupakan simbol yang dikirimkan dan juga pulsa yang sesuai dengan simbol yang dikirimkan tersebut. Maka kalau kita keluarkan K sama dengan I, maka didapatkan di sini adalah P0. Sini P0 dikalikan AI atau AK sama saja. Nah, P0-nya sendiri adalah akar E, yaitu energi bit energi sinyal yang dikirimkan per bit atau per simbol kalau dia biner. Nah, maka kita bisa melihat yang sebelah kiri ini adalah simbol biner yang ditransmisikan. Ini sama seperti pada gambar di sini. Nah, ini adalah simbol yang ditransmisikan sebelum masuk ke transmit filter, kanal dan juga receive filter. Dan akar E ini tadi adalah energi yang dikirimkan sesuai dengan simbol biner yang ditransmisikan tadi. Maka sisanya ini adalah fenomena sisa atau fenomena residual yang disebut sebagai intersimbol interferensi isi. Jadi kita ingat pada materi sebelumnya bahwa pada saat suatu pulsa dikirimkan, maka terdapat pulsa-pulsa yang lebih kecil yang berada di sekitarnya atau pada indeks yang lebih kecil ataupun lebih besar. Nah, maka kita melihat ini adalah suatu masalah atau suatu interferensi yang harus kita hilangkan. Nah, jika isi ini 0 atau tidak ada, maka YI seharusnya adalah akar E sebanding dengan akar E dikalikan dengan AI yang merepresentasikan decoding yang sempurna. Nah, di pertanyaannya di sini kita punya kanal yang akan dikirimkan. Kanal ini nggak bisa diutak-atik ya karena sudah ada seperti itu. Nah, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan supaya tadi isinya itu adalah 0. Nah, jadi agar memenuhi kebutuhan utama, yang pertama adalah isi harus diredam hingga 0. Dan kedua adalah mempertahankan bandwidth transmisi. Jadi bandwidth transmisi harus dibuat sekecil mungkin karena kebutuhannya ya kita tidak umumnya pada komunikasi digital bandwidth kita tidak boleh terlalu besar karena biasanya dibatasi. Nah, caranya untuk mendapatkan dua hal ini adalah kita mengendalikan bentuk pulsa PT yang dikirimkan atau yang nanti dikirimkan dan dihasilkan pada receiver. Nah, di sini untuk istilahnya adalah kanal Nyquist. Nah, nanti kita bisa melihat bahwa ketiga bagian ini transmit filter GT
kanal HT dan juga receive filter kita bisa menggabungkan ini menjadi suatu sistem yang anggap aja overall system, jadi sistem secara keseluruhan yang menentukan karakteristik dari spektrum pulsa PT tersebut. Nah, kita anggap demikian. Nah, di sini yang kita inginkan tadi adalah solusi optimalnya adalah zero isi. Jadi tidak ada intersimbol interferensi dan juga bandwidth transmisinya juga dibuat minimum. Dengan persamaannya seperti ini. Ini adalah kalau hanya ininya saja, bagian kanan ini adalah 0, artinya kita memiliki perfect decoding yang sempurna, dan ini adalah isinya, intersimbol interferensi. Nah, diharapkan bahwa yang isi ini itu akan menjadi 0. Jadi PI sama dengan PITB sama dengan akar E kalau I-nya sama dengan 0 dan 0 pada I selain 0. Nah, jadi persamaan di atas mengindikasikan PT disampling pada dengan durasi bit yaitu 1 per TB, dengan bitrate uniform 1 per TB dan durasi bit adalah TB. Kita asumsikan bahwa PT itu adalah pita terbatas pada frekuensi sebut saja min B0 sampai ke B0. Maka kita setelah di samping bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. Dengan bitrate-nya tadi adalah 1 per TB. Ini adalah bandwidth-nya tadi. Itu bahwa bandwidth-nya adalah 2B0 karena dari min B0 sampai B0. Dengan pulsanya adalah pulsa sinkronus. Dengan bandwidth-nya adalah 2B0. Jadi kita asumsikan bahwa bandwidth B0 tersebut memiliki hubungan dengan bitrate 1 per TB. Misalnya B0 sama dengan 1 per 2 TB. Maka kalau kita substitusikan ke sini, maka bentuknya menjadi seperti ini. Akar E since 2, karena di sini P0, yang ini I-nya sama dengan, untuk I sama dengan 0, maka nanti kita dapatkan untuk P optimal atau spektrum optimalnya, pulsa optimalnya itu adalah akar E sinkronus 2B0T. Nah, dan untuk yang I sama dengan 0 dan kita masukkan I sama dengan 0, kita dapatkan bentuk yang seperti ini. Akar E sin 2pi B0T dibagi 2pi B0T. Ini merupakan bentuk pulsa yang optimum. Nah, kita substitusikan B0 ini dengan 1 per 2 TB. Maka bentuknya kita bisa mendapatkan bentuk seperti ini. PT-nya adalah sinkronus T per TB. Sedangkan untuk P optimalnya adalah akar E per 2B0. Jadi yang bagian sini, dan lihat bagian sini dengan juga yang bagian sini. Yang bagian ini. Jadi B0-nya kita substitusikan dari 1 per 2 TB. Akar E dibagi 2B0 untuk min B0 F untuk frekuensi dari min B0 sampai B0 dan 0 adalah lainnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan adalah B0 adalah bandwidth transmisi minimum untuk zero isi. Jadi kalau kita ingin menghindari tersimbol interferensi, maka B0-nya ini harus tadi adalah 2 kali dari periode pulsanya. B0 ini disebut sebagai bandwidth NY-quiz dan P op F ini disebut sebagai kanal NY-quiz-nya. Pulsa P op T untuk setiap K tidak saling interferensi kalau misalnya dipenuhi yang nomor 1. Nah, ini adalah bentuknya. Jadi fungsi sinkronus PT yang tingginya adalah akar E. Nah, ini amplitudenya. Jadi dia merupakan bentuk sinkronus yang memiliki lebar adalah sebesar 2B0. Ini sampai ini. Nah, ini main B0 sampai B0 ini dalam frekuensi, ini dalam waktu, berarti bitrate-nya adalah TB-nya adalah 1 per 2 B0. Nah, ini akan menjadi spektrum pulsa optimum. Tapi di sini masih ada masalah.
Masalah yang dihadapi adalah pertama, spektrum pulsa rata pada min B0 hingga B0. Nah, yang ini ya. Jadi pada min B0 sampai B0 dia ini adalah rata. Dan 0 pada lainnya ini sulit direalisasikan. Kenapa? Karena bentuk yang ini yang sangat suram ini secara nyata sulit untuk dilakukan. Pembangkitannya pasti dengan suatu delay tertentu, walaupun itu sangat singkat, dia tidak akan benar-benar vertikal, melainkan dia akan naik perlahan. Jadi ada rate-nya. Nah, untuk yang kasus ini sulit untuk dilakukan. Yang kedua adalah fungsi PT yang ini akan menurun pergerakannya sebanding dengan 1/T. Jadi pada T yang sangat jauh ini perubahannya akan menjadi sangat kecil. Istilahnya akan menyebabkan yang namanya slow rate decay. Jadi perubahan yang sangat kecil ini nanti akan bermasalah. Dia berubah tapi sangat pelan perubahannya, akan nanti bermasalah karena tidak adanya error margin yang terjadi. Jadi harus benar-benar nantinya sinkron di bagian penerimanya pada waktu sampling. Kalau tidak malah akan menimbulkan error. Nah, jika kita libatkan error pada sampling yang kasus kedua, misalnya errornya adalah delta T. Nah, dengan melihat nilai optimum yang telah didefinisikan sebelumnya, maka persamaannya berubah menjadi seperti ini. Nah, di sini kita lihat bahwa bagian yang ini adalah simbol biner yang kita inginkan, sama seperti dalam bentuk yang ini. Nah, bentuk yang ini diubah ke dalam bentuk TB, maka bentuknya seperti ini dengan amplitudenya yang begini, seperti ini. Oke. Ya. Oh, berarti ini harusnya ada akar E-nya nih. Saya kayaknya kelupaan. Nah, di sini harusnya ada akar E. Ya. Nah, dalam bentuk sinkronus. Jadi akar E sinkronus. Nah, yang ini. Nah, ini merupakan simbol biner yang diinginkan. Artinya sisanya ini adalah isi simbol interferensi akibat kesalahan timing tadi yang slow rate decay. Jadi perubahan yang sangat kecil sehingga tidak menyisakan atau membolehkan error. Nah, jadi walaupun sudah menggunakan bandwidth Nyquist seperti itu, ternyata di sini masih ada kemungkinan untuk timbul intersimbol interferensi. Nah, bergantung pada nilai delta T, ini memungkinkan terjadinya kesalahan pengambilan keputusan bit pada penerima. Jadi nanti bisa saja 0 dianggap 1. Seperti itu. Nah, untuk menghindarnya kita menggunakan yang namanya spektrum pulsa rise cosine. Nah, untuk rise cosine itu didefinisikan sebagai bentuk seperti ini. Ingat, sekali lagi saya tekankan tidak perlu menghafal bagian ini, karena saya tidak akan memaksa untuk mengingat penurunannya ataupun definisi secara matematis, tapi saya ingin melihat bagaimana proses suatu perubahan itu dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, pertama seperti ini. Nah, di sini ada frekuensi F1 dan BW dan bandwidth Nyquist B0 ini berhubungan dengan suatu parameter yang disebut faktor roll off, sebut saja alfa, sama dengan 1 dikurangi F1 per B0. Nah, sehingga bentuk pulsa akan menjadi seperti ini. Oke, nah penggambarannya seperti ini. Jadi yang awalnya itu adalah bentuk kotak seperti ini pada domain frekuensi yang tadi kotak. Nah, kalau alfanya kita tambah dari 0, ini kalau 0 itu berarti masih yang tadi spektrum sebelumnya yang awal. Nah, alfa setengah bentuknya menjadi lebih landai. Nah, alfa di sini alfa 1 menjadi lebih landai lagi. Jadi seolah-olah ini bentuk seperti melandai, spektrum atau pulsa yang melandai. Nah, bentuknya untuk rise cosine itu dia bentuknya yang ini, alfanya sama dengan 0. Nah, ini jadi tinggi, masih sangat tinggi ininya, redamannya rendah, jadi masih osilasinya masih cukup tinggi. Nah, sedangkan semakin tinggi alfanya, alfa sama dengan 1, ini bagian sini akan semakin rendah. Jadi kalau dilihat dari bagian domain waktunya, ini semakin
melandainya atau melambatnya semakin kencang, di sininya semakin melandai, justru tidak membentuk kotak lagi. Nah, tadi kan masalahnya karena dia terlalu kotak. Nah, apa yang terjadi? Nah, di sini untuk alfa sama dengan 1, persamaannya menjadi lebih sederhana, bentuknya menjadi seperti ini. Nah, kebutuhan transmisinya yaitu sebut saja BT, bandwidth transmisi, menjadi 2B0 dikurangi F1, atau kalau kita tuliskan BT sama dengan B0 dikali 1 plus alfa. Nah, dari sini kita lihat bahwa kalau kita menggunakan metode sebelumnya, bandwidth nyquist itu cukup untuk membentuk untuk mengirimkan data digital. Nah, tapi kalau kita menggunakan raised cosine, maka bandwidth transmisinya akan meningkat tergantung dari alfanya. Kalau kita asumsikan alfanya sama dengan 1, maka bandwidth transmisinya menjadi 2 kali B0. Nah, ya sebagai contoh, misalnya sinyal format T1 carrier system digunakan untuk multiplex 24 masukan voice independent berdasarkan 8 bit pulse code modulation word dengan durasi bit adalah TB sama dengan 0,647 mikrodetik. Bitrate sistemnya adalah 1 per TB, berarti 1,544 Mbps. Nah, kalau kita menggunakan alfa sama dengan 0, berarti menggunakan bandwidth hanya bandwidth transmisinya berupa bandwidth nyquist, maka bandwidth nyquist-nya atau B0 akan sama dengan 1 per 2 TB sebesar 772 kHz. Nah, tapi ingat bahwa bandwidth nyquist ini yang merupakan spektrum optimum tadi masih memungkinkan untuk terjadinya intersimbol interferensi. Nah, kalau kita menggunakan yang spektrum raised cosine, misalnya alfa sama dengan 1, maka bandwidth transmisi menjadi 722 dikalikan 1 ditambah alfanya adalah 1, sehingga bandwidth transmisinya adalah 1,544 MHz. Hal ini menjadi bandwidthnya lebih lebar memang dari bandwidth nyquist tadi, di 2 kali lipatnya. Agak sedikit boros bandwidth, tapi ini menghindarkan dari yang namanya kemungkinan terjadinya intersimbol interferensi. Nah, transmisi baseband data MRI. Jadi kalau tadi kita untuk mudah dalam melakukan matematisnya, kita biasanya menggunakan biner. Jadi bitnya kalau nggak 1 ya 0. Nah, tapi di sini transmisi baseband bisa juga digunakan menggunakan pengiriman data yang tidak hanya biner, yaitu 1 dan 0, tapi yang banyak simbolnya. Jadi pada sistem biner PAM, pulse amplitude modulation, sinyal biner direpresentasikan oleh dua kemungkinan tingkat amplitude, -1 untuk simbol 0 dan +1 untuk simbol 1. Nah, sedangkan pada sistem baseband MRI ini encoder memiliki kemungkinan M tingkat amplitude. Jadi M-nya lebih besar dari 2, simbol yang dikirimkan lebih dari 2. Jadi bukan hanya -1 dan 1, simbolnya juga bukan 0 dan 1 saja. Dengan kata lain terdapat sebanyak M simbol. Nah, durasinya adalah T sama dengan TB dikalikan log 2M. Nah, dengan 1 per T adalah signaling rate atau simbol rate dalam simbol per detik atau biasa dikenal juga dengan baud. Nah, dengan PAM pulse amplitude modulation MRI ini, jadi sistem dapat mengirim data dengan rate-nya lebih tinggi dibandingkan kalau kita menggunakan 2 kali biner. Jadi lebih cepat daripada biner PAM. Dalam beberapa kasus ya ini bisa digunakan tentu untuk menghemat bandwidth. Gitu. Nah, materi di sini sampai sini. Berikutnya kita akan masuk ke materi yang lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.